Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur Tuhan telah memungkinkan kita untuk memasuki tahun yang baru. Dan pada hari ini kita memasuki hari ketiga di bulan Januari tahun 2021. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui edisi renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hari ketiga kami nikmati dengan penuh sukacita. Kami bersyukur di dalam semuanya itu, sebab kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata kami nikmati dan rasakan. Kami menapaki hari ketiga di bulan pertama di tahun 2021 ini dalam sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, ya Roh Kudus, tuntun kami dan hikmat-Mu, sehingga kami akan memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di edisi Minggu 3 Januari 2021, firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 110 ayat yang pertama sampai 4. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek." Demikianlah bacaan kita di hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Janji Tuhan, aluna puang matua. Saudara-saudara, letak tempat duduk dalam kehidupan memang memberikan simbol siapa gerangan orang yang menempati tempat tersebut. Paling tidak nampak juga dalam budaya Toraja dalam berbagai acara, termasuk bacaan kita hari ini tentang letak tempat duduk yang disampaikan kepada Daud. Mazmur 110 ini adalah nubuatan tentang Kristus yang telah dinaikkan dan dipermuliakan oleh Bapa. Kristus perlu naik ke surga karena pekerjaannya belum selesai pada waktu Ia bangkit dari antara orang mati. Karena itu Ia harus duduk di sebelah kanan Bapa, dan dari situlah Ia akan mencurahkan karunia-karunia kepada orang percaya, teristimewa karunia Roh Kudus. Ketika Allah bersumpah, maka sumpah itu jangan dipahami sekedar pemenuhan janji yang mengikat, tetapi juga dilihat sebagai materi atau meterai yang mengesahkan sumpah tersebut. Sebab itu menanti pemenuhan sebuah janji bukan hal yang mudah, apalagi pemenuhan janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering menilai pemenuhannya berdasarkan keinginan kita.
Hal inilah yang dilakukan oleh para agamawan Yahudi dengan mendikte apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang Mesias. Sehingga yang terjadi adalah kebutaan rohani karena Mesias yang ditunggu-tunggu sesungguhnya ada di hadapan mereka. Namun mereka sama sekali tidak melihatnya. Cepat atau lambat, janji Allah pasti digenapi. Dalam janjinya, kita menemukan harapan dan kekuatan untuk teguh menjalani kehidupan, sekalipun dihadang oleh berbagai persoalan kehidupan. Kita harus yakin bahwa apapun masalahnya, janganlah putus asa terhadap janji Allah. Bahkan jangan biarkan kesulitan menjadi hambatan bagi kita untuk tetap setia terhadap janji Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, yakin dan percayalah bahwa janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Karena itu, hiduplah terus dalam pemeliharaan akan janji-janji Tuhan. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama pada saat ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala janji pemenuhan Tuhan untuk terus menyertai kehidupan kami. Tidak ada satupun janji Tuhan yang terabaikan. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang terlupakan. Semua janji Tuhan tergenapi. Dan kami boleh bersyukur bahwa janji keselamatan untuk dunia ini, untuk umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, telah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur atas firman kebenaran di pagi hari ini. Tuhan, karuniakanlah hikmat-Mu, sehingga dalam tuntunan Roh Kudus kami akan semakin berhikmat dari hari ke hari. Berilah kekuatan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk terus menapaki kehidupan kami dalam sebuah pengharapan, dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan tetap dan selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh kehidupan anggota Jemaat Efrata Bontang. Apapun pekerjaan dan usaha mereka, selama itu baik adanya, berkenanlah memberkati ya Tuhan. Topanglah mereka dan ketabahan kesabaran ketika mereka melakukan pekerjaan itu, sehingga dalam sebuah keyakinan mereka akan mengaminkan bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka, menolong mereka dan menjawab harapan dan kerinduan mereka. Ajar setiap anak-anak Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkanlah mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga melalui makanan, minuman, dan obat-obatan di dalamnya Tuhan akan menyatakan kesembuhan, dan kesembuhan itu akan membawa mereka kembali hidup sehat, dan kesehatan itu akan membawa mereka hidup dalam perjumpaan bersama dengan orang-orang mereka kasihi. Berdoa untuk setiap perjuangan anggota jemaat untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dan berilah apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Yang rindu mendapatkan pengetahuan melalui bangku pendidikan, Tuhan tolong dan Tuhan kasihi, sehingga melalui bangku pendidikan mereka akan mendapatkan pengetahuan. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan iman mereka untuk selalu meyakini bahwa Tuhan telah menyiapkan bagi mereka berkat terindah untuk menjadi pendamping hidup mereka
sebab Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berdoa untuk seluruh pergumulan kehidupan anggota jemaat dalam berbagai hal. Kasihi dan tolonglah mereka ya Allah, sehingga mereka akan selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan atas setiap pergumulan dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang berada di luar kota Bontang karena berbagai hal. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkenan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, berdoa untuk rencana pembangunan pastori. Kiranya Tuhan bukakan jalan. Tuhan menunjukkan jalan dan apa yang harus kami lakukan. Dan berkenanlah memberi apa yang kami perlukan Tuhan dalam pembangunan pastori, sehingga semuanya akan tersedia dan kami boleh lakukan yang mana di dalamnya kelak hamba-hamba Tuhan akan berdiam, menaikkan syafaat, mendoakan anggota jemaat Tuhan, melawat dan menuntun kehidupan anggota jemaat Tuhan untuk semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ajar bagi anggota jemaat Tuhan untuk terlibat di dalamnya, memberikan persembahan mereka, memberikan yang terbaik, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi dan berkati kami ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan tetap berkenan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat walaupun kami menjalani pandemi COVID-19. Pulihkan keadaan dan bumi ini ya Tuhan dari wabah COVID-19, sehingga dunia dan bumi ini akan kembali pulih. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.